Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Okay, I hope you are fine. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan membahas yaitu di chapter 6, yaitu di bab 6, yaitu tentang present perfect tense ya. Oke, ini akan kita pelajari hari ini. Oke. Oke, present perfect tense, kita lihat apa sih itu? Iya, present perfect tense adalah merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini atau telah selesai pada suatu waktu di masa lampau. Namun efeknya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Oke anak-anak, ini kita akan membahas tentang grammar juga ya. Yaitu kita lihat tentang kalimat bentuk dari present perfect tense adalah ini merupakan kegiatan yang sudah berlangsung ya. Kegiatan yang sudah berlangsung artinya gini, kegiatan yang masa lampau tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Ya. Ini adalah bentuk kalimat yang akan kita bahas dalam bentuk present perfect tense ya. Oke. Oke, present perfect tense kita lihat di sini bentuknya yaitu menggunakan have, has. Nanti ditambah dengan verb 3 yaitu kata kerja yang ketiga. Ini bentuk ya. Bentuk dari tenses yang kita pelajari hari ini yaitu ada have atau has, terus nanti yaitu diikuti dengan kata kerja yang ketiga. Oke, diingat lagi anak-anak tenses-tenses yang sudah saya ajarkan. Oke, yang sekarang ini adalah present perfect tense, yaitu bentuknya ada to be have atau has plus verb 3, yaitu kata kerja yang ketiga. Oke ya. Oke, next. Ya. Kita lihat di sini untuk pembuatan kalimatnya yaitu harus ada subjek, to be, dan juga verb 3. Ya. Kita lihat di sini ada subjek, ada to be-nya, ada kata kerja yang ketiga. Ya. Diingat ini untuk present perfect tense yaitu kata kerja yang dipakai adalah bentuk ketiga. Oke, kita lihat. Kalau subjeknya nanti I, to be-nya adalah have. Terus, ini kata kerja yang kita pakai, yaitu contohnya seperti kata asalnya adalah eat. Kita rubah menjadi kata kerja yang ketiga, yaitu menjadi eaten. Oke, you. Oke, you. To be-nya adalah have. Oke, nanti ketemu dengan kata kerja yang ketiga. We, to be-nya have. Oke, terus nanti kata kerja yang ketiga. Play. Play it. Ya. Oke, they. Iya, to be-nya adalah have. Nanti ketemu kata kerja yang ketiga, asal katanya dari drink menjadi drunk. Oke ya, anak-anak. Diingat, ini subjek. I, you, we, they, to be yang dipakai adalah have. Nanti kata kerjanya harus kata kerja yang ketiga. Ya, nanti kita pelajari tentang kata kerjanya. Jadi kata kerjanya yang ketiga, ini contohnya yang saya berikan di sini. Nanti keterangannya untuk kata kerja selanjutnya ya. Oke, kalau si, subjeknya si, to be-nya harus pakai has. Oke, tetap di sini nanti kata kerja yang ketiga. Kebetulan ini met, asal katanya adalah meet ya. Jadi yang ketiga kata kerjanya adalah met. Oke. Sekarang he di sini juga to be-nya adalah has ya. Sama ya, si he to be-nya adalah has. Nah, it juga
To be yang dipakai adalah has. Nah, dilihat nanti kata kerjanya di sini adalah bentuk kata kerja yang ketiga. Ini met, asal katanya meet. Visit menjadi visited. Asal kata dari make menjadi met. Ya, semua ini bentuk kata kerjanya adalah yang ketiga. Diingati lagi anak-anak. Subjek yang dipakai sesuaikan dengan to be-nya. Oke, seperti I, you, we, they, to be-nya harus have. Terus nanti kata kerjanya yang ketiga. Dan ini juga. She, he, it, to be yang dipakai itu harus has. Dan nanti juga kata kerjanya yang ketiga. Oke, paham ya anak-anak? Oke, next. Oke, ini bentuk contoh kata kerja. Ya. Contoh-contoh kata kerja ya. Nah, yang kita pakai untuk present perfect tense di sini, ini ada irregular verbs, ya, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ini saya kasih berapa contoh. Kita lihat. Kata kerja yang kita pakai ini nanti adalah kata kerja yang ketiga. Karena present perfect tense itu kita menggunakan kata kerja yang ketiga. Nah, ini adalah irregular verbs, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Oke, bagaimana sih kata kerja yang tidak beraturan? Oke, ini contohnya. Saya buat dari verb 1, verb 2, and verb 3 ya. Ini adalah kata kerja yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, misalnya kata kerja yang pertamanya adalah go. Oke, terus berubah dia menjadi kata kerja yang kedua. Oke, bentuk kata kerja yang keduanya adalah when. Oke, yang pertamanya go, yang keduanya kata kerjanya adalah when. Ini biasanya dipakai untuk tenses past tense. Kalau ini biasanya present tense ya. Oke. Terus berubah untuk menjadi kata kerja yang ketiga. Nah, yang kita pakai kata kerja yang ketiganya adalah gone. Ya, asalnya yang pertama adalah go, yang artinya pergi ya. Go, yang pertama, yang keduanya kata kerjanya adalah berubah menjadi when. Terus yang ketiganya gone. Jadi yang kita pakai nanti yang ini. Kata kerja yang ketiga. Jadi kalian harus paham. Karena ini adalah bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Kalau dia tidak beraturan jadi berubah. Dari satu, kata kerja kedua, dan kata kerja yang ketiga. Tetap yang kita pakai untuk present perfect tense adalah kata kerja yang ketiga. Ini semua nanti yang diambil ya. Oke, kayak contoh it menjadi ate yang kedua. Yang ketiganya ada eaten. Make, made. Made. Kebetulan ini sama ya. Nggak ada perubahan, tapi tetap kata kerja yang keduanya made dan kata kerja yang ketiganya adalah made. Oke. Oke, untuk regular verbs, nah ini ada kata kerja yang beraturan. Oke, contohnya kalau kata kerja yang beraturan, kita lihat di sini anak-anak. Seperti kata study, ini yang pertama ya, ini kata kerja yang pertama, study. Terus yang keduanya menjadi studied, oke, penambahan ed. Nah, yang ketiganya juga sama, studied. Jadi ingat ya, kalau untuk kata kerja yang beraturan, ini bedanya sama yang kata kerja tidak beraturan ya. Jadi kalau yang kata kerja yang beraturan di akhirnya itu tinggal menambahkan ed saja. Jadi yang satu study, nah yang kedua dan ketiganya sama. Ya, ini namanya kata kerja yang beraturan. Sama juga dengan ini. Visit, visited, ya, visited. Jadi sama. Ya. Nah, ini juga sama ya anak-anak. Dilihat kata kerjanya. Ini menunjukkan kata kerja yang beraturan, tapi tetap kita memakai untuk present perfect tetap kita menggunakan kata kerja yang ketiga, walaupun dia yang kedua dan yang ketiganya sama. Oke ya, yang kata kerja yang ketiga. Oke, play, played, played. Ya, oke ini anak-anak ya. Ini contoh bentuk kata kerja yang akan kita pakai dalam bentuk present perfect tense. Jadi ada dua bentuk, yaitu irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan, dan juga regular verbs, yaitu kata kerja yang beraturan. Jadi ada dua bentuknya kata kerja di sini, kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Jadi boleh dipakai, tapi kamu lihat lagi, yang kita pakai adalah bentuk yang ketiga. Nih ya. Verb 3, yaitu kata kerja yang ketiga.
Ini penggunaan yang akan kita pakai dalam kalimat present perfect tense. Jadi nanti kalian silakan cari lagi di rumah ya contohnya. Oke, ini ada contoh juga yang akan saya berikan. Nah ini ya anak-anak, ini contoh juga, nanti kalian juga bisa cari lagi di rumah nanti ya. Nah ini juga bentuk kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Nah ini, nanti kalian bisa baca juga. Ini, present di sini maksudnya kata kerja yang pertama ya. Past di sini adalah bentuk kata kerja yang kedua. Dan past participle ini kata kerja yang ketiga. Jadi yang kita pakai nanti adalah kata kerja yang ketiga ini, past participle. Untuk present perfect ya. Nah ini. Kebetulan ini kan bentuknya adalah beraturan. Kalau yang tidak beraturan ini. Ini yang present adalah kata kerja yang pertama. Pastnya di sini kata kerja yang kedua. Dan yang past participle adalah kata kerja yang ketiga. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. Ya, past participle atau kata kerja yang ketiga. Nah, ini bentuknya kata kerja yang tidak beraturan ya. Mulai dari ini ya, kamu lihat kan dia bentuknya berubah ya. Nah, kecuali ada berapa saja mungkin nanti contohnya. Oke, silakan anak-anak nanti ini bisa kalian baca ya. Dan juga nanti kalau misalnya mau cari yang lain juga boleh, banyak ya. Jadi ini harus dihafal karena yang akan kita pakai di sini adalah bentuk kata kerja yang ketiga. Jadi paling tidak kamu harus menghafalnya. Oke, next. Iya, untuk present perfect tense ya. Di sini ada keterangan waktunya. Yang kita pakai adalah seperti keterangan waktunya beda ya sama dengan yang tenses yang sudah saya terangkan. Kalau untuk present perfect di sini adalah keterangan waktunya kita memakai ever yang artinya adalah pernah. Oke, never ini ya. Never yang artinya tidak pernah ya, atau menyatakan negatif juga di sini ya, bisa. Oke, already sudah atau telah. Ini bisa kita pakai juga nanti untuk keterangan waktunya. Still masih ya yang artinya ya. Oke, just baru saja. Yet belum. Nah, ini ya bentuk-bentuknya. Oke, before sebelumnya. Oke, for selama. Iya. Since ya sejak. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya berikan untuk bentuk keterangan waktu yang akan dipakai untuk present perfect tense ya. Jadi untuk kalimat present perfect di sini nanti keterangan waktunya ini ya. Oke. Nanti bisa dipakai dalam kalimat. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke. Now, tetap akan saya berikan pola kalimat biar kalian paham ya anak-anak. Nah, ini adalah pola kalimat dari present perfect tense, yaitu masih ada bentuk positif pola kalimatnya. Untuk pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, untuk yang positif dulu. Ini harus ada subjek plus to be. Ingat di sini to be-nya untuk present perfect ya anak-anak. To be yang dipakai adalah have atau has. Oke, disesuaikan. Kalau have atau has to be-nya sesuaikan dengan subjek yang sudah saya terangin tadi ya, sesuaikan. Jadi jangan salah. Oke, next. Plus verb 3. Iya, setelah subjek to be have atau has. Oke, next nanti di situ ada kata kerja yang ketiga. Ingat, kata kerjanya adalah kata kerja yang ketiga. Jangan pakai 1 2 ya, berubah. Ini adalah kata kerja yang ketiga yang kita pakai. Oke, plus di sini objek. Ya, nanti boleh objek atau keterangan. Boleh keterangan tempat atau keterangan waktu. Yang sudah saya berikan contohnya tadi ya. Oke, langsung aja kita lihat contohnya anak-anak. Untuk kalimat positif ya. I have studied English for 3 years. Nah, kita lihat di sini. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Iya, kita lihat penggunaan kalimatnya I. Ini adalah subjek. Oke, have adalah to be. Kita menggunakan to be have di sini. Kenapa? Karena subjeknya adalah I. Jadi tadi ya, kalau subjek I, to be yang dipakai harus have. Oke. Studied.
Studied ini adalah kata kerja yang ketiga. Jadi yang kita pakai ini adalah kata kerja yang ketiga, yaitu studied. Kebetulan di sini kan studied di sini adalah kata kerjanya bentuknya adalah beraturan. Jadi tinggal menambahkan ed di akhir kata. Ya, asal katanya adalah study. Nah, kata kerja yang ketiganya adalah studied. English adalah sebagai objeknya. Ini ya, objeknya. Oke, for 3 years. Nah, ini dia. Ini adalah keterangan waktu. Oke ya, jadi keterangan waktu di sini kita pakai bentuk for. For di sini artinya bukan untuk ya, anak-anak, tapi di sini keterangan waktu yang artinya adalah selama. Ya. I have studied English for 3 years. Iya. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Tuh ya. Jadi di sini kalimat present perfect ini menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Jadi saya sudah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Arti kata kamu sudah belajar bahasa Inggris itu dari yang lalu ya, dari masa lalu itu dari 3 tahun selama 3 tahun itu maksudnya di sini adalah kamu sudah mempelajarinya sampai sekarang juga kamu masih belajar bahasa Inggris. Maksudnya begitu ya, menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Seperti kamu sekarang sudah kelas 3, berarti kan kamu sudah belajar 3 tahun, berarti sampai dari kelas 1, 2, dan 3. Arti kata sekarang kamu juga masih tetap belajar bahasa Inggris. Maksudnya begitu ya anak-anak. Oke, I have studied English for 3 years. Ya, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Oke. Ini bentuk kalimat positif. Oke, sekarang next kita coba bentuk kalimat yang negatif. Pola kalimatnya dulu. Oke, pola kalimat yang negatif kita lihat. Subject, have, has, tetap ya. Sesuaikan nanti. Setelah itu ada not. Ya, karena dia menunjukkan negatif berarti menyatakan dia tidak nanti ya. Oke, setelah itu tetap di sini kata kerjanya adalah kata kerja yang ketiga. Terus objek, keterangan waktu atau adverb-nya. Oke, langsung aja kita lihat contoh ya. Oke, now. I have not studied English for 3 years. Nah, ini dia ya. Kita lihat. Di sini I, subjek. Tetap di sini pakai have karena subjeknya adalah I. Terus not. Lihat ya tadi pola kalimat setelah to be itu diikuti dengan not. Nah, ini not karena dia bentuknya adalah negatif. Selanjutnya ada studied, yaitu kata kerja yang ketiga. Tetap ya, English sebagai objek, ini for 3 years adalah sebagai keterangan waktunya. Oke, berarti di sini I have not studied English for 3 years. Ya, berarti di sini apa? Saya tidak belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Oke ya, bedanya hanya di sini saja. Iya, yaitu ada bentuk not. Karena dia bentuknya adalah negatif. Oke, paham ya anak-anak positif dan negatifnya? Oke, ini nggak jauh beda sama pelajaran kita yang kemarin. Cuman yang kemarin kan berbeda tensisnya ya. Tapi pola-polanya hampir sama. Tinggal dilihat di perbedaan to be, terus kata kerjanya. Ya, sama keterangan waktu. Oke ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bentuk ke interrogatif. Ya. Kita lihat kalau untuk yang interrogatif berarti ini kan kalimatnya adalah kalimat tanya ya. Sama dengan yang tensis yang sudah saya ajarkan. Tetap di sini bentuk interrogatif adalah bentuk tanda tanya. Ya, kita lihat di sini pola kalimatnya. Kalau untuk interrogatif yaitu tetap diawali dengan to be dahulu. Ya, have atau has. Terus nanti diikuti dengan subjek. Oke, to be dahulu, have atau has, nanti baru subjek, baru verb 3, kata kerja yang ketiga, terus nanti baru diikuti dengan objek atau adverb. Oke, now, kita lihat contohnya langsung. Oke, have you studied English for 3 years? Iya, apakah kamu sudah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun? Iya, ini kalimatnya pertanyaan. Jadi kalau kalimat di sini kalimat pertanyaan berarti diawali dengan to be dahulu. Kebetulan di sini to be-nya apa?
have ya, karena pertanyaannya adalah you. Apakah kamu? Ya, walaupun di sini bentuknya tadi adalah I ya, subjeknya ya. Kita rubah karena dia menunjukkan pertanyaan. Tapi kalau kamu mengikuti pola kalimat, bisa di sini kamu ganti dengan I ya, have I. Tapi karena kita bentuknya adalah pertanyaan, jadi saya rubah di sini bentuknya subjeknya adalah you. Have you studied English for 3 years? Ya. Apakah kamu sudah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun? Ya. Diawali dengan to be, have. Subjeknya adalah you. Ya, ini subjek ya. You. Verb 3-nya adalah studied, tetap sama ya. Kata kerja yang ketiga, karena ini bentuk kata kerjanya yang beraturan. Tinggal nambah ed. Oke. Terus English-nya adalah objek for 3 years. Nah, ini adalah sebagai keterangan waktu. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Oke. Diingat, untuk kalimat positif, lihat ada subjek, to be, kata kerjanya yang ketiga, dan juga keterangan waktu. Kalau untuk negatif, ya tinggal menambahkan not setelah to be. Oke, kalau yang interrogatif, ini adalah bentuknya adalah kalimat tanya. Jadi harus diawali dengan to be, have, atau has. Disesuaikan, kalau dia di sini subjeknya you, berarti to be yang dipakai adalah have. Oke ya, ini adalah bentuk kalimat tanya. Nanti jawabannya nggak jauh beda sama yang kayak kemarin. Ya, jawabannya ada yang singkat dan ada yang full ya. Oke, seperti jawabannya tetap menggunakan yes atau no. Oke ya. Nah, ini anak-anak pola kalimat dan juga contoh dari kalimatnya yang akan dipakai dalam bentuk present perfect tense. Oke ya. Oke, saya rasa paham ya anak-anak. Oke. Di sini akan saya berikan lagi contoh-contohnya. Nih ya. Nah, ini dia. Untuk present perfect tense, yaitu contoh yang lain ini saya kasih ya. Oke, kita lihat number 1. She has already submitted her task. Nah, ini. Kebetulan saya buat di sini ya. Ada lengkap, yaitu sudah ada juga di sini already, yaitu bentuk apa ini? Yaitu bentuk dari keterangan waktu. Tadi ya sudah saya cantumkan di awal tadi. Oke. She has already submitted her task. Ya. Dia sudah mengumpulkan tugasnya. Ya, ingat submitted di sini ini adalah kata kerja yang ketiga. Oke ya, kebetulan penggunaan di sini already tadi adalah bentuk keterangan waktu. Letaknya lihat ya anak-anak, she has berarti subject to be, terus baru ada keterangan waktu already, kata kerja yang ketiga, dan juga setelah itu ada objeknya. Oke. Next. For example, number 2. Oke, untuk contoh nomor 2. Andy has gone to the bookstore since 5 minutes ago. Iya, Andy sudah pergi ke toko buku sejak 5 menit yang lalu. Iya, Andy sudah pergi ke toko buku sejak 5 menit yang lalu. Oke, Andy-nya sebagai apa? Subjek. Di sini pakai to be-nya has. Ya anak-anak, kenapa pakai to be has? Karena subjeknya adalah Andy. Iya, kata gantinya adalah he ya. Oke, kata kerja yang ketiga, ini gone. Kalau kata kerja yang pertama adalah go ya, jadi yang dipakai yang ketiga adalah gone. To the bookstore, nah ini apa? Toko buku, berarti keterangan tempat ya. Since, nah since ya ini adalah sejak, ini adalah bentuk kata apa? Keterangan dari waktu. Nah, lihat letaknya ya anak-anak, beda kan tadi yang di sini dan yang ini. Oke, since sejak 5 menit yang lalu. Jadi Andi sudah pergi ke toko buku sejak 5 menit yang lalu. Arti kata sejak 5 menit yang lalu sampai sekarang dia masih jalan gitu ya, maksudnya ya, masih pergi. Masih ada hubungannya dengan yang sekarang. Oke. Next, number 3. You have never told me about your girlfriend. Iya. You have never. Kita lihat di sini yang warna merah ini juga tetap saya kasih contoh untuk penggunaan keterangan waktunya. Oke, you subject, have
to be yang dipakai karena subjeknya you ya anak-anak. Terus never, ini adalah keterangan waktu, menyatakan dia tidak pernah ya. Told, asal katanya dari tell, ya bercerita. Nah, kalau told arti katanya di sini artinya adalah telah bercerita ya. Sudah kalau di sini. Me about your girlfriend. Oke, artinya di sini apa? Kamu tidak pernah menceritakan kepadaku tentang teman wanitamu. Oke ya. Oke, di sini menyatakan dia tidak pernah ya, tidak pernah menceritakan kepadaku. Oke, ini tetap kata kerja yang ketiga dan di sini bentuknya adalah keterangan waktu. Ingat ya, keterangan waktunya ini letaknya di mana tadi, yaitu setelah setelah to be. Subject to be, keterangan waktunya ya, penggunaannya ya anak-anak dilihat ya. Nah, ini. Oke. Number 4. They haven't found the job yet. Iya, kita lihat. They haven't found the job yet. Nah, mereka belum menemukan pekerjaan. Iya. Kita lihat they di sini adalah subjek. Iya, they-nya subjek. Kalau they berarti to be-nya adalah have ya. Kebetulan haven't. Haven't di sini adalah ini bentuknya menyatakan tidak tadi ya. Menyatakan kita lihat di sini ini have disingkat. Ini asal katanya dari have plus not. Nah ya. Ini disingkat. Jadi nanti kalau misalnya kamu akan menyingkat kata have not disingkatnya menjadi haven't. Ini ya nak ya. Jadi diingat lagi. They haven't found. Found-nya ini adalah kata kerja yang ketiga. Ingat, kita memakai kata kerja yang ketiga semua. Ini ya. Kata kerja yang ketiga asal katanya find. Find ya. Found. Nah, ini adalah kata kerja yang ketiga. Iya, mereka belum menemukan pekerjaan. Ya. The job sebagai objeknya. Nah, yet di sini adalah keterangan waktu yang menyatakan tadi apa? Belum ya. Nah, ini letaknya penggunaan yet-nya di sini. Nah, ini. Oke, mereka belum menemukan pekerjaannya karena ini menyatakan dia belum. Oke, paham ya anak-anak ya? Contoh-contohnya ingat, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang ketiga. Okay, next. Number 5. My sister hasn't started a new business. Iya, kita lihat. Contoh yang nomor 5. My sister, saudara perempuan saya, apa di sini? Katanya tidak memulai bisnis baru. Iya. My sister, ini adalah subjeknya. Terus di sini ada hasn't. Nah, yang hampir sama dengan ini ya. Ini bentuknya adalah negatif. Asal katanya adalah has not. Oke, dipahami anak-anak? Asal katanya adalah has not. Jadi kalau disingkat adalah hasn't. Arti katanya di sini sama dengan ini ya. Haven't, have not. Ya, bentuknya adalah negatif ya. Started. Nah, ini adalah kata kerja yang ketiga yang kita pakai. Nah, kata kerja pertama adalah start. Kalau misalnya kata kerja yang ketiganya dipakai started karena di sini bentuknya adalah beraturan. Oke, new business ya. Bisnis barunya sebagai objek. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Jadi untuk present perfect tense, saya ulangi lagi. Ada subjek, ada to be, terus boleh nanti kamu pakai keterangan waktunya. Dilihat keterangan waktu yang sudah saya berikan untuk khusus present perfect tense. Dan juga kata kerja, ingat kata kerjanya adalah kata kerja yang ketiga. Kamu lihat lagi tadi yang sudah saya berikan, kata kerja yang ketiga itu kan contohnya ada dua bentuk. Ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Ya, jadi kalian pahami dulu bentuk kata kerjanya ya. Oke, setelah itu nanti ada objek atau keterangan waktu. Bisa ya. Oke, ini ada 5 contoh dari bentuk present perfect tense ya, perfect tense ya. Ini adalah contoh-contohnya. Semoga dengan apa yang sudah saya terangkan hari ini dan juga contoh-contohnya ini semoga kalian paham ya.
Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum paham, boleh kalian tanya di WA group ya, anak-anak. Oke, diingatkan lagi, bentuk kata kerjanya adalah yang ketiga. Oke ya. Oke, now. Sekarang tugas kalian di rumah, biar kalian paham ya dengan apa yang sudah saya terangkan. Ini tugas kalian. Fill the following blanks with the correct verb 3. Iya. Kalian perintahnya ini dibaca dulu anak-anak ya. Jadi jangan nanti kamu ngerjakan tugasnya asal ngerjakan saja. Dibaca dulu perintahnya. Apa sih perintahnya? Ya, maksudnya di sini isilah apa titik-titik di bawah ini ya. Isilah titik-titik di bawah ini yaitu dengan apa? Dengan kata kerja ketiga yang benar. Hati-hati. Ini perintahnya disuruh mengisi yang titik-titik dengan kata kerja ketiga yang benar ya, kata kerja yang ketiga. Oke. Saya kasih contoh. Oke, example. Untuk contoh. Contoh ya anak-anak. I have bla 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 make a delicious cake. Nah, di sini I have bla 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 titik-titik yang di dalam kurung ini adalah make. Kata kerjanya yang pertama yang di dalam kurung ini ya. A delicious cake. Ya, adalah katanya cake yang nikmat, yang lezat. Ya, jadi yang dirubah adalah kata kerjanya ini. Kamu cari atau kamu rubah kata kerja yang ini menjadi kata kerja yang ketiga. Oke, jadi bagaimana? Ini ya contoh jawabannya. I have made a delicious cake. Jadi kata kerja yang pertama make ini kamu rubah menjadi kata kerja yang ketiga. Nah, jadi kalau make kata kerja yang pertamanya, jadi kata kerja yang ketiganya adalah made. Oke, jadi I have made a delicious cake. Jadi kamu kerjakan tugas ini ya, nomor 1 sampai 5 sama contohnya dengan yang sudah saya berikan di sini. Jadi jangan asal-asal lagi ngerjain tugasnya ya anak-anak ya, dibaca dulu perintahnya. Kalau kalian sudah sudah menonton video ini ya mudah-mudahan kalian bisa. Oke ya. Kita lihat perintahnya. Saya ulangi lagi, isilah titik-titik di bawah ini yaitu dengan kata kerja ketiga yang benar. Kata kerja yang ketiga yang benar ya. Oke. Oke, untuk contoh I have bla 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 make a delicious cake. Jadi kata kerja yang ada di dalam kurung ini yang kalian rubah menjadi kata kerja yang ketiga. Oke, contoh jawabannya. I have made a delicious cake. Ya, saya sudah membuat cake yang lezat. Itu dia ya. Jadi made di sini ini berarti dalam bentuk tensesnya adalah present perfect tense. Nah, ini ya. Kalau kalian buat kata kerjanya bukan kata kerja yang ketiga berarti kalimatnya salah. Oke ya, jadi yang harus kalian pahami untuk tugasnya adalah tinggal merubah kata kerja yang ada di dalam kurung. Oke. Now, number 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Yang saya minta adalah kalian mengisi titik-titik dengan kata kerja yang ketiga yang benar. Nah, ini. Mengisi ya, kata kerja yang ada dalam kurung ini kata kerjanya yang pertama semua. Jadi kalian rubah kata kerja ini menjadi kata kerja yang ketiga. Cari yang benar ya anak-anak, kata kerja yang ketiga. Oke? Silakan kalian kerjakan, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, silakan nanti kalian kumpul di WA group atau di WA pribadi boleh ya. Oke? I think that's all. Thank you for your attention. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.